nasib, kemudian kesamaan pikiran, kesamaan tujuan, lalu mencapai tujuan yang ingin capai. Kalau identitas politik itu mainnya di arah warna, style, ya kan? Itu kemudian semacam apa ya, warna lah pokoknya. Tapi kalau dia kebalik, ini parah. Dia identitas politiknya adalah misalnya nih, pro wong cilik. Lalu dia memunculkan dia sebagai pro agama. Pasti ini akan diomongin ini mencuri identitas pihak lain. Jadi identitas politik yang dia tidak punya, dia munculkan dalam setiap pemilu. Itu Mas Nara, sambil kami tayangkan kembali cuplikan azannya, tidak ada logo, tidak ada simbol parpol, tidak ada gambar yang mengarah merah identik dengan PDIP, tidak ada sama sekali, Mas. Dalam cuplikan APK azan tersebut. APK itu tidak berbunyi, bendera nggak berbunyi, logo nggak berbunyi. Apakah sesuatu untuk menawarkan sesuatu harus bunyi? Enggak. Dia jelas akan menjadi capres. Memang belum mendaftarkan. Tapi kan sudah dideklir di mana-mana. Ganjar tiap hari lari-lari ke sana kemari pakai celana lucu-lucu itu sebagai baca pres ya. Orang sudah tahu. Jadi image masyarakat terhadap Ganjar itu adalah baca pres, bukan baca wapres. Sudah tahu masyarakat itu, meskipun belum daftar. Nah, kalau Bawaslu dulu gini, ketika Partai Umat melanggar dikit ya, pasang bendera di samping masjid, langsung ngomong ini melanggar karena kampanye di luar jadwal kampanye. Kalau kemarin berubah lagi, kan belum jadwal kampanye, jadi urusannya KPI. Jadi lucu nih. Nah seperti itu. Jadi kalau Ganjar ini yang muncul, otomatis masyarakat akan bilang ini sudah pencitraan dan juga politik identitas yang salah, karena sebenarnya style dia, warna atau identitas politik dia bukan itu. Seandainya dia itu syutingnya itu lagi bersama wong cilik, wong miskin di pinggir-pinggir sungai, masuk dia. Bukan politik identitas. Karena identitasnya sama yang dia bangun selama ini, tapi dia masuk ke ranah agama. Manara, kalau saya boleh bacakan postingan Anda ya dengan menampilkan gambar Pak Ganjar yang muncul di tayangan azan. Hobinya apa? Yang dipertontonkan apa? Inilah politik munafik katanya, bukan politik identitas. Ya. Munafik, Bang. Iya betul. Jadi begini, kalau dalam agama Islam, mohon maaf sini nggak ngajarin ya. Munafik itu apa? Yang diomongkan nggak sesuai dengan ibadah loh ini, Bang. Iya betul. Tapi kalau bahasa kita, kalau bahasa umum bukan bahasa Muslim itu, ya ini namanya lambe dan tempe dan seterusnya. Esok sore apa? Esok tempe, sore dele dan seterusnya. Mohon maaf, saya ceritakan kan 2 minggu sebelumnya, 3 pekan sebelumnya, image Pak Ganjar itu bukan soal dekat dengan agama, dengan agama dan seterusnya. Beliau itu lebih ke mohon maaf, saya ini nggak enak mau ngomongnya, itu nggak enak saya itu. Karena gini, kenapa pemimpin negara ini kalau belum jadi pemimpin selalu gini, coba lihat gagasannya ke depan, coba lihat program dia ke depan, nggak pernah lihat masa belakangnya sebelumnya apa. Jadi masih konsisten ya dengan kita beli mobil aja, kita pikirkan, kita lihat bawahnya ini kropos apa enggak, ini bekas banjir atau enggak. Mobil kita melihat masa lalunya, bagaimana calon pemimpin bangsa yang akan memimpin mayoritas muslim ini sama sekali nggak melihat masa lalunya. Mas Nara, ini tidak ada sentimen pribadi sama sekali. Nggak ada. Kita ke UIM boleh, Mas Nara. Kita ke UIM. Kalau UIM melihatnya apakah ini karena kebisingan di akar rumput sehingga viral, kemudian digoreng, atau sesungguhnya dalam kajian secara agama? Mungkin Mas Mustafa ngiri aja. Munafik katanya. Tempatnya gitu. Ya kalau ada tempatnya mah kali gitu. Jadi kalau saya kan berusaha dengan izin Allah positif ya. Apa aja baik sangka aja. Saya pernah misalkan ini berbeda topik. Ada orang bilang, masa wakil ketua Parindo kerudung, pakai jilbab. Terpulang bagaimana? Saya bilang, lumayan tahu 9 hari dia pakai kerudung. Kenapa kita nggak doain yang baik-baik aja? Nah, doa saya yang baik-baik apa? Ya semua capres, nanti semua cawapres. Ya monggo, bismillah. Umat pengen nunggu kok. Umat pengen ngelihat kok. Iya pada ke masjid apa enggak? Sholat apa enggak? Orang percaya kan, Ustate. Umat juga merasa terwakili kan. Sendiri masalah selesai belum? Di sini siapa juga yang nggak pada punya kesalahannya, nggak pada punya masa lalu, kan pada punya. Saya setuju tidak boleh melihat harus melihat ke belakang, tapi bukan kita juga harus melihat ke depan. Siapa tahu dengan cara begini, misalkan Pak Ganjar benar-benar bisa istiqomah ke masjid tiap waktunya. Kan memang sebelumnya enggak apa gimana nih? Ya saya nggak tahu. Kita bukan bininya juga gitu kan. Tapi ya kita berdoa kan, baik sangka dan berdoa. Dan positioning beliau kan, dengan segala hormat saya kurang pengetahuannya. Tadi kan masih sebagai masyarakat biasa. Berbeda dengan bendera. Bendera kan clear.
ke bendera itu clear, nggak apple to apple juga. Kalau tadi misalkan Mas Ganjar, Pak Ganjar kan dia tanpa atribut juga, masih sebagai warga biasa yang belum didaftarkan. Tapi itu karena saya mungkin... Tapi tadi tudingannya jelas UYM, kata Bang Nahra, ini bagian dari pencitraan bahasanya. Kembali semua pada niat masing-masing. Bayangnya sih kita nggak usah masuk ke posisi niat masing-masing. Kita udah bahaya kalau kita ngomongin sesuatu masuk kepada potensi niat. Potensi niat itu mendingan kita jadiin doa. Mudah-mudahan dia terus begitu. Nah kalau terus begitu kan cakep. Dan penting juga kita melihat misalkan kandidat-kandidat lain keberpihakan terhadap agamanya seperti apa. Mau nggak mau ya Indonesia adalah negara yang agamis. Insya Allah mudah-mudahan kita akan melihat bukan sebagai pencitraan, tapi sebagai doa kita bersama. Oke, menurut Anda ini termasuk dalam politik identitas nggak, ya? Enggak, itu mah identitas politik. Politik identitas itu kan kalau ngancem-ngancem kan. Kalau nggak milih ono ntar jadi begini, kalau nggak milih ini ntar jadi begitu. Nggak ada ancaman, nggak ada apa. Gestur apa segala macamnya, insya Allah ngalir kayak air aja gitu ngalir itu. Tapi kami dengar UYM sebagai ordal, orang dalam. Kan tahu gitu kan. Di stasiun TV-nya, kemudian interaksi mungkin dengan yang empunya, medianya, salurannya, dan juga komunikasi dengan Ganjar. Apakah Ganjar tahu dengan segala konsekuensi resikonya ketika tampil di azan tersebut, UYM? Udah dihitung bahwa ini kan yang kemudian pasti ada pro kontra. Udah itu mah udah dihitung. Tapi kan kita mengedepankan ini ada pendidikan yang baik. Kan harus sepakat dong, ya kan Pak Mustafa, Pak Ade dan semua yang lain. Kalau emang ada sisi baik yang bisa kita munculkan, kenapa harus sisi buruk yang kita munculkan? Sisi baik aja, jadi pelajaran berharga buat nanti semua yang ada di gerbong yang bersangkutan. Kita mau bela siapa itu? Masuk masjid, ayo kita masuk masjid begitu. Ya tentu sesuai dengan agama masing-masing. Silakan masuk gereja, silakan masuk wihara dan seterusnya. Tapi ini perbuatan baik yang bisa ditiru menurut saya. Tinggal kan kalkulasi berikutnya kan ini kesalahan atau tidak. Nah ranah ini kan sekali lagi ada kemudian yang nanti akan menjawab. KPI, KPU, dan lain sebagainya. Semoga mudah-mudahan kita menunggu nih dari teman-teman yang lain bisa mengikuti gitu. Dan harapannya sederhana aja gitu. Mudah-mudahan abis ini bukan pencitraan. Bukan sekedar pencitraan, artinya ada tanggung jawab dong ketika sudah mewarnai dirinya. Atau sudah diwarnai, yuk bismillah yuk gitu. Misalkan dia ayah yang tidak baik, suami yang tidak baik, ibu yang tidak baik, istri yang tidak baik. Tapi ketika dia sudah masuk ke pencitraan ayah yang baik, mudah-mudahan dia terpenjara dengan pencitraan baiknya itu kan jadi keren, jadi bagus. Saya sih setuju ya dengan pendapat ini. Namanya orang sholat pasti baik, pasti baik. Apalagi menjadi talent azan pasti baik. Kalau ini sebuah kebaikan, gimana kalau nanti pekan depan adalah Anies yang menjadi talent azannya, terus Riano ada di kehilir, nanti Prabowo berikutnya. Ya kan, itu juga karena MNC. Kalau saya sih setuju benar. Nah, persoalannya beliau bukan MNC. Nah, di sini nanti harus tanya ke Pak Haritanu ya, apakah ini membayar atau tidak, atau gratis atau tidak. Karena dalam nuansa politik seperti ini, dalam tahun-tahun politik, semuanya akan muncul tokoh politik sebagai politik-politik yang dia sedang bermain. Panggung panis sudah lebih banyak loh sebenarnya. Oh, kita ngomong soal itu dulu. Ini soal adzan dulu. Kalau soal perbandingan nanti kita. Oh iya, artinya kan sebenarnya fokus di adzan maksud saya. Adzan dulu. Kebetulan dengan misalnya kan masuk kepada posisi yang memang tiap hari dan kebetulan tayangannya sama. Tapi teman-teman yang lain sudah pada begitu, silaturahim politik ke kiai, ke pesantren. Ini frekuensi publik maksudnya. Kalau soal itu pasti frekuensi publik yang dipakai oleh kan pasti terbelah, dan ini pasti terbelah, pasti ada. Kita juga harus menghargai yang memang kontra. Ya, it's okay. Makanya saya bilang nanti tinggal wasit nih. Tinggal wasit kan kita kembalikan kepada ulil amrinya, kita kembalikan kepada wasit. Tapi kan kata UYM tadi bisa memantik, bisa mengajak yang lainnya untuk ikut rombongan dalam kebaikan tadi bahasanya. Oh iya, kalau kita untuk memandang semua dengan positif, saya setuju aja. Tapi kita juga hafal dengan tipikal politik. Hafal semuanya. Pak Mustafa, saya sebagai pribadi ya. Jadi ada ya, kalau Ustadz kan belum lama di politik kan, mohon maaf ya. Jadi misalkan ada orang nyalak, ini membantu di masjid Ustadz, apa namanya, karpet. Begitu nggak jadi udah ambil lagi karpetnya. Ada seperti itu. Dia rame-rame membagi jilbab. Begitu nggak jadi copot juga jilbabnya. Di partai politik juga ada tuh nyalek di Sumatera Barat. Perempuan, kalau dengan di partainya beliau dulu ya. Ketika nyalek, rapot. Begitu nggak jadi sekarang copot jadi presenter TV podcast.
Jadi memang seperti itulah tipikalnya politik tidak Baik. semua sih, tidak Saya- semua. Baik, ya, Bismillah, saya sebagai warga negara biasa dan sebagai orang yang pernah banyak berbuat salah. Ketika ada di masa lalu salah, katakanlah soal video porno. Kemudian sekarang ada upaya untuk membereskan, untuk membalikkan. Kenapa kita nggak appreciate sebuah kesalahan dong, biar bagaimana mengatakan bahwa itu masalah video porno. So, kita sepakat bahwa semua everybody has his own mistakes. Clear. Tapi kemudian ketika seseorang berusaha untuk menunjukkan kesebalikannya dan itu bukan pencitraan. Si istrinya juga itu kan sebuah keturunannya luar biasa. Artinya secara pencitraan lain-lain enggak juga. Satu lagi. Kadang kan kurang menunjukkan saja. Nah, cuman maksud saya, kenapa kita tidak memberikan tempat juga ketika ada orang pengen berubah, ketika ada orang persepsinya juga pengen berubah, kan baik gitu ya. Baik. Daripada kemarin diomongin soal yang satu, mendingan soal yang ini, kan keren. Jadi begini Ustadz, Iya. saya sih setuju Siap aja. salah ya, Jadi saya siap tiga salah. salah. Ada 3 calon. Kita beli sayur 3 terong yang ingin kita makan. 3 terong ini kondisinya berbeda. Yang satu udah pasti jelek kemarinnya. Ini sih kita lihat bagus sekarang ini. 3-tiganya, yang satunya ingin berubah menjadi bagus, satunya sudah bagus, satunya dianggap lebih bagus lainnya. Saya kalau mundur paling kecil yang saya pilih. Kalau yang soal ini apalagi pemimpin gitu. Jadi sekarang yang tersedia 3, satunya bermulai mau berubah. Yang enggak apa-apa, itu niat semua, ini semuanya baik. Cuman yang ada menurut saya, ya kalau ini kan berbeda partai ya jadinya kan. Kalau saya tidak mungkin pilih sesuatu yang saya udah tahu masa lalunya seperti itu, baru mulai sekarang konon mau berubah katakanlah. Kan bukan beliau sendiri yang ngomong kan. Kalau soal pornografi, beliau sendiri yang ngomong niat, lah kalau saya suka gimana gitu kan. Maksudnya ini kan pengakuan sendiri, bukan dipaksa ya. Pengakuan sendiri. Oke. Yang mending saya pilih seseorang yang sudah tentu baik di mata Singkat, saya, masa lalunya maupun gagasan masa depannya. Cakep. Yaitu persepsinya Pak Mustafa Nahra sendiri ya, bahwa mungkin dari pihak Pak Ganjar dan teman-teman semua mungkin juga tidak ada tendensi atau tidak ada kepentingan misalkan untuk menunjukkan pencitraan di posisi itu. Ustadz Cuma jadi kalau wah, kita melihat adalah masuk politik kebaikan ini. ini harusnya diapresiasi, dan silahkan tetap teman-teman yang lain juga mengambil posisi yang mungkin sama gitu. Iya, silakan, masih ada Kalau memang sudah dihitung-hitungkan begitu dari pihak stasiun televisi maupun juga dari pihak Ganjar, sudah ada perhitungan. Bukankah sebuah stasiun TV harus netral ya? Iya, netral kan ditunjukkan, ini kan masanya bukan masa. Baca apa saya kan 3. Iya. Nah, kalau soal itu sih mungkin teman-teman yang lain lah yang menjawab. Artinya ketika kemudian ada aspek regulasi kan juga tidak ada atribut di masa belum didaftarkan. So ini bab masalah persepsi. Kalau masalah persepsi kan belum azan aja persepsinya kan udah dari teman-teman emang begitu kan gitu. Iya kan? Ya bagaimana persepsi mah bagaimana, kalau emang temennya kalau emang musuhnya kan musuhnya. Supaya tidak terlalu keruh, Maria, malam hari ini supaya makin jelas, ini yang dipersoalkan munculnya Ganjar dalam azan atau saluran publik yang harusnya digunakan untuk kepentingan halayak, tapi ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang. Sesaat lagi ditanggapi Bapak-Bapak. Hanya di Catatan Demokrasi Indonesia. Bahkan sebelum azan tersebut. Personal maksudnya? Personal. Saya mau nanya sama Bang Nara ya. Bang Nara ada nggak di sisinya Pak Ganjar setiap jam 4 subuh? Bang Nara ada nggak di sisinya Pak Ganjar setiap jam 12 siang setiap hari? Beda koalisi saya. Bang Nara ada nggak di sisinya Pak Ganjar setiap jam 3 sore Nggak atau ada. jam 6 sore? Nggak ada. Nggak ada. Lalu bagaimana Bang Nara di sini sudah ngejudge bahwa Pak Ganjar itu munafik? Siapa tahu Pak Ganjar memang sholat. Kan nggak tahu juga kan, siapa tahu. Ya, kan? tapi saya nggak ngejudge apa-apa. Coba berdua. Saya nambahin dikit ya. Kemarin kan saya pergi haji bareng beliau ya. Full. Tuh, Apa? bahkan ada saksi di sini. Dan Bang. nggak pernah naik ke sokmed loh, biasa Ya. aja loh. Artinya Oke. tuduhan Bentar, Bang bentar, Nara saya jawab dulu. ya, tuduhan berdasarkan ketidaktahuan, dan ini bahaya sekali. Oke. Bahaya sekali Boleh Bang saya Nara. sedikit, 1 menit, 1,5 menit. Oke. Bahkan Pak Yusuf Mansur pernah bilang, Jokowi itu Senin Kemis. Pernah 24 jam nggak di Ya, enggak juga kan? Ini Kita out of fokus ke topic. Ini Ganjar, out of Bapak-Bapak ya. topic. Kita Ini out of fokus ke topic. Ganjar Ini out of Pranowo. topic.
bukan Jadi- tokoh lain. Jadi itu jadi tuduhan munafik Bang Nara ini sebenarnya pepesan kosong. Beliau itu nggak pernah tahu apakah Pak Ganjar itu sholat subuh apa enggak. Beliau nggak pernah tahu apakah Pak Ganjar sholat zuhur, asar dan maghrib dan isya apa enggak. Saya nggak mau ngejudge apa-apa. Tapi Karena wudhu, saya nggak wudhunya mungkin. salah mas. Wudhunya Karena aja saya salah. nggak Kalau biasa mungkin. pasti nggak salah wudhunya. Karena saya nggak mungkin ya membuat kesimpulan tentang religiusitas seseorang berdasarkan ketidaktahuan saya, Bang Nara. Wudhunya aja salah pak. Loh. Oh semua orang tahu wudhunya salah. Apa Coba soal- baju soal seperti ini lengan? nggak dilipat. Misalnya soal lengan. Wudhunya aja salah. Bang Nara, Gimana sholatnya? Bang Nara, dia Wudhunya aja salah. Bang Nara, dia sedang mengusap wajahnya, ya. Dia sedang mengusap wajahnya. Ada orang yang pas bagian lengan baru digulung. Ada. Kalau jadi Ada. guru, Jadi ini prasangka aja ini Bang kalau Nara jadi ini. guru gampang. Kalau emang salah betulin aja kan. Artinya nggak usah marah-marah juga. Iya. Santai aja. Apalagi Bang Nara ini jangan bikin tata tertib wudhu sendiri lah, ya. Itu kan soal kebiasaan. Ada orang yang sebelum wudhu tangannya digulung dulu. Ada yang pas bagian lengan ingin dibasuh, baru lengannya digulung. Jadi jangan bilang sekonyong-konyong wudhunya salah. Jadi menjawab itu saya pikir Bang Nara ini udah ngawur ya. Tadi saya mendengar ya, apakah ini melanggar aturan KPI apa enggak? Pertanyaannya begitu tadi ya. Ya. Saya pikir saya nggak punya kapasitas, kompetensi untuk menjawab ini ya. Walaupun ya, saya mungkin kita bisa melihat ini bagian dari ini adalah iklan. Oke, pertanyaannya kemudian adalah kalau memang benar ini iklan, apakah ini politisasi agama? Iklan politik artinya. Enggak, misalnya itu iya, ya. Tapi ini bukan saya yang berwenang Mas mengatakan. Uki masih mempertanyakan juga apakah ini advertorial atau bukan gitu Iya, ya? saya mempertanyakan itu ya. oke. Saya mempertanyakan itu karena kalau memang ini adalah sebuah aturan harus jelas aturan ini berlaku untuk siapa. Karena Pak Ganjar ini belum capres, dia adalah rakyat biasa. Ya, yang kedua, ini belum masuk masa kampanye dan sebuah aturan itu punya definisi yang baku soal seperti itu. Dan definisi iklan itu apa? Adakah ajakan atau apakah gitu ya di aturan tersebut? Harus ada bab penjelasan di sana. Jadi buat saya ya perdebatan soal aturan ini bukan kita yang berwenang untuk menjawab, bukan kita yang punya kompetensi untuk menjawab. Itu nanti KPI Mas Uki. Tapi Betul. Bang Nara ditanggapi dulu tadi. Bang Nara berarti omongan di awal di segmen pertama pepesan kosong semua tadi. Pepesan kosong semua itu. Mas Itu Nara ditanggapi dulu. Begini, kita berbicara berpendapat itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman, literasi. Kalau omongan kosong semua, mana bagian saya yang pepesan sebutkan coba selain soal tangan soal apa? Kalau semua lo ya, coba sebutkan mana lagi yang pepesan kosong? Yang bagian Bang Nara bilang munafik itu pepesan kosong karena udah jelas Bang Nara itu membuat tuduhan ya seolah-olah Pak Ganjar Pranowo itu nggak pernah sholat, tahu-tahu mau menjelang pemilu itu sholat dan Bang Nara kemudian melabelkan label munafik kepada Lihat, Pak Ganjar Pranowo. pendapat saya bukan dia mengenai politik munafik. Coba Iya lihat. itu. Beda. Lalu apa yang membuat Bang Nara mengatakan itu adalah politik Dari munafik? awal saya bilang, politik itu teorinya pasti pencitraan, nggak usah ditutup-tutupin. Begini Bang Nara. Begini bagaimana? Pencitraan adalah political marketing. Ya Dan itu sah-sah saja. Banyak Yang nggak sama. boleh adalah kebohongan di depan kamera, di belakang kamera lain. Nah, munafik itu adalah kebohongan Bang Nara. Dan Anda sudah melabeli Pak Ganjar munafik. Enggak. Itu namanya politik munafik berbeda. Iya, ya lalu apa? Politiknya. Ya definisinya tuh apa? Gini, oke. Definisinya Lihat, apa? lihat. Coba. Ada namanya politik identitas. Ya. Ini nggak ngomong Iya, pribadi. Dari awal saya Jadi bilang politik itu bukan munafik pribadi. yang Anda sematkan kepada Pak Ganjar, itu definisinya apa? Pertama ya, pertama dasarnya semua politik adalah pencitraan. Dua, kebiasaan yang dilihat oleh masyarakat, itulah yang akan nanti diekspresikan dalam kehidupan sehari yang dipertontonkan kepada masyarakat secara umum. Oke. Tidak disembunyikan. Politik munafik Pak Ganjar yang mana? Saya nggak bilang Pak Mubuan, Pak Ganjar. Politik Loh, munafik tadi itu. gimana? Tadi dibilang bukan munafik di awal. kebiasaan seorang calon-calon lihat nih. Kalau Pak Yusuf Mansur, loh, dengarkan dulu. Pak Yusuf Mansur seorang kiai, dia menjadi talent, artis adzan cocok. Tapi kalau baru saja menjadi orang yang lekat dengan pornografi, menjadi talent adzan, mohon maaf, no. Artinya itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo ya. Ya memang pelakunya cuma satu, Oke. tapi saya melihat politiknya, Mas Uki. bukan pribadinya, Ya, politiknya. Oke, Ya, sampai di sana. Mas. Soal azan, ini apalagi yang ada di gambar, itu kaitannya adalah dengan kebiasaan Pak Ganjar untuk sholat. Mohon maaf, saya tahu betul Bang Ade kerap kali dilabeli anti-Islam oleh orang-orang yang nggak setuju dengan Ganjar positif dulu, politiknya. Ganjar dulu. Sebentar, saya hanya memberi contoh. Bang Ade ini sholat 5 waktunya, itu nggak pernah kelewatan azan. Ya,
Anda 24 jam bisa tapi enggak juga kan? Tapi Label juga. sebentar Nggak bisa Bang begitu. Nara, sebentar Bang Sudah Nara. ngejudge ke Pak Ade bahwa Sebentar Bang Nara, sebentar Bang Nara. Semua punya kesempatan untuk bicara Bang Nara. Bang Ade nggak pernah ngasih tahu ke orang bahwa beliau sholat, ya, nggak pernah mempertontonkan ke orang bahwa beliau sholat, ya. Pertanyaan saya, Anda sudah melabeli Pak Ganjar sebagai seseorang yang memainkan politik munafik. soal sholat. Sebentar. Tahan Di dulu, video tersebut, Sholat kok di dipamerkan? video tersebut, Ajaran mana di itu? tayangan azan tersebut ditampilkan Pak Ganjar sedang sholat. Azan, sholat. Ini korelasinya kuat, ya. Lalu Anda mengatakan dalam tayangan video tersebut Pak Ganjar sedang memainkan politik munafik. Maka saya tanya ke Anda, apakah Anda pernah apakah Anda selalu berada di samping Pak Ganjar jam 4 subuh? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Iya nggak pernah. Ini poin pengulangan, tapi seperti ini, Mas Uki. Ini sebenarnya berlaku untuk semua media di tanah air, bahwa porsinya harus sama, harus berimbang, bahwa kita mewadahi, ada yang kampanye, mungkin ada yang relawannya bergerak semua, tapi seperti ini, tadi Gus Coy sempat membahas ketika Anies waktu itu, di Aceh, di Pasuruan, Gus Coy, saat Coba ditanya, sempat motifnya masuk memang ke apa? masjid, Mas Uki, itu kalau tidak salah, sempat ramai juga riwah, ini politik identitas dituding ke sana. Begini, saya itu sebelum ke sini sampai membuka banyak sekali literatur tentang apa itu politik identitas. Ya, saya membawa catatan. Saya sebutin aja 3 ya. Ya. Definisi politik identitas. Yang pertama dari Adian Husaini tahun 2005. Beliau itu mengatakan politik identitas atau politisasi agama. Ini kaitannya dengan manipulasi ajaran agamanya, untuk kepentingan politik elektoral jangka pendek si politisi atau kandidat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, cendekiawan Muslim almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, ya. Beliau mengatakan, ya, politisasi agama adalah penggunaan agama untuk tujuan politik tanpa moral, etika dan akal sehat, ya. Kemudian ada juga dari mantan Menteri Agama yang mengatakan ini dalam kaitannya selaku Menteri Agama, yaitu Pak Lukman Hakim, ya. Beliau mengatakan politisasi agama adalah menjadikan agama sebagai media sarana instrumen, ya. Jadi politisasi agama dapat kita simpulkan, saya simpulkan setidaknya, adalah merendahkan posisi agama, serendah komoditas, di kafling, ini barang saya, ya. Barisan saya barisan Tuhan, di luar barisan saya adalah musuh Tuhan, atau barisan saya barisan Tuhan, rival politik saya adalah rival Tuhan. Itulah politisasi agama yang memecah belah, ya. Ini menurut literatur. Sebentar Bang Nara, sebentar. Saya udah jelas bilang Buya Syafi'i Ma'arif orang Muhammadiyah. Bang Nara, sebentar. Saya belum selesai. Apa yang dipertontonkan dalam tayangan azan tersebut, ya, adalah religiusitas seseorang, ya. Terlepas ini melanggar aturan KPI apa enggak, saya nggak tahu. Bukan saya berwenang. Tapi begini, religiusitas seseorang, ya, itu menampilkan ketundukannya kepada Tuhan, kepada agama. Bukan sebaliknya, menjadikan agama tunduk sebagai alat, sebagai instrumen. Ya, dan religiusitas seseorang ini adalah bagian dari mempertontonkan humanisnya si kandidat. Ini sama levelnya dengan, ya, dia mempertontonkan bagaimana dia dengan keluarganya, dengan istri dan anaknya, Sah-sah saja artinya. bagaimana dia, ya, dengan hobinya. Pak Ganjar misalnya suka lari, dan religiusitasnya sah-sah saja. Toh dia nggak menjadikan agama itu sebagai instrumen, alatnya dia. Begitu. Gus Coy, saya langsung mau ke Gus Coy dulu ya. Gus Coy, sah-sah saja ini bagian dari menunjukkan religiusitas seseorang, dan bahkan saat ini Pak Ganjar juga warga biasa, bukan karena belum mendaftarkan diri, bukan capres dan lain-lain. Silakan. Ya, kalau Mas Ganjar ditampilkan dalam iklan TV di saat adzan, nanti Mas Anies kita tampilkan khutbah, iklan khutbah, ya kan? Nah, itu sama-sama. Jadi itu sholat Jumat, tampilkan, kira-kira dipersoalkan nggak apa nanti Menteri Agama atau Sekjen apa tadi itu PDIP masih berstatement seperti itu apa enggak? Itu komentar saya yang pertama. Jadi saya tidak menyalahkan atau tidak apa, untuk keseimbangan aja. Kira-kira Prabowo juga diajak Gus Coy. Berdua tadi Ganjar, Anies. Prabowo juga diajak. Prabowo juga boleh. Prabowo juga digilir aja ya. Cuma kan ini iklan, jadi nanti urusannya bayar kan. Tapi umpamanya TV-nya mau gratis juga kan nggak ada soal. Sama-sama. Ini adzan, ini khutbah ya. Oke, itu komentar saya yang pertama. Yang kedua adalah begini, saudara-saudara.
berpolitik di Indonesia basisnya adalah Pancasila. Berarti berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Itu basis. Nah, sila-sila yang ada di Pancasila sebagai basis kita berpolitik di Indonesia itu mayoritas yang dipayungi atau yang berbasis Pancasila itu adalah mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Dalam politik, dalam teori dasarnya, di mana saja kita berpolitik, maka kita akan selalu mempertimbangkan basis kultural masyarakat di sebuah negara itu Kristen, Katolik, atau Islam. Ketika mayoritas Muslim, maka idiom-idiom yang kita gunakan atau mungkin perilaku-perilaku, tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat itu kita ingin berada di dalam bagian itu. Kita ingin menjadi bagian dari itu. Dan itu logis dalam sebuah praktek politik. Karena di Indonesia itu mayoritas Muslim, maka politisi atau siapapun yang ingin jadi pemimpin ingin mendekatkan dirinya di situ. Adzan sebagai salah satu simbol penting, ya panggilan sholat. Ketika orang sholat, maka di situ adalah cermin kesolehan seseorang. Ingin didekatkan di situ. Orang yang dulu tidak pernah ziarah kubur, karena masyarakat Indonesia banyak ziarah kubur, maka kemudian dia ikut ziarah kubur. Di dalam ziarah kubur, nah nanti ketika dia tidak terbiasa, sebelumnya tidak terbiasa, kemudian karena dia mau jadi pemimpin, kemudian ingin dicitrakan menjadi bagian dari mayoritas Muslim itu, begitu, maka di situ akan kelihatan. Tradisinya akan kelihatan. Misalnya ziarah kubur. Di ziarah kubur itu ada etikanya. Etika tidak boleh melangkahi yang diziarahi, gitu kan? Tapi dulu ada salah satu tokoh calon wakil presiden atau presiden dulu ketika ziarah ke Mbak Bisri Jombang itu kemudian rame di di medsos. Kalau yang Ganjar tapi sudah sesuai ya, Gus Coy? Ya sebentar, ini saya mau beri contoh aja kan. Itu ketahuan bahwa dia tidak pernah ziarah kubur, sehingga kemudian ketika ziarah kubur tidak punya etik, gitu kan. Begitu juga kasus misalnya Mas Ganjar, gitu kan. Mas Ganjar, saya tidak berpretensi untuk ini salah atau benar. Ini ada aturannya sendiri karena itu iklan, itu ada di TV, ya kan, menggunakan ranah publik yang terbatas segala macam itu. Ada Bawaslu, ini mereka yang akan melihat. Tapi dalam konteks saya, dalam konteks dia ingin mendekatkan kepada arus utama penduduk negeri ini, yaitu Muslim, maka itu kita anggap logis saja. Hanya di sini nanti akan ketahuan tradisi itu. Misalnya nggak ada yang salah, wudu tidak mewingkis bajunya, itu nggak ada yang salah, cuma biasa saja, kebiasaan saja. Pada umumnya orang kalau wudhu berlengan panjang itu pasti diwingkis dulu, biasanya begitu. Ini soal kebiasaan paling tidak yang kita ketahui di lingkungan kaum santri, kan begitu kan. Nggak tahu kalau di lingkungan orang yang tidak Muslim, yang tidak santri kan juga banyak, Muslim abangan, ya kan. Tapi yang Muslim santri pasti ngetawain itu. Oh, berarti itu tidak terbiasa, ya kan? Oh, jadi ada hal yang memang biasa dilakukan, boleh dilakukan, tetapi ada hal boleh tapi kurang pantas. Ini sepertinya Gus Coy hati-hati betul malah gitu, kan? Memilih kalimat demi kalimat. Boleh mungkin dalam konteks aturan, boleh dalam konteks karena Bawaslu belum masuk, KPI belum masuk, tapi ada hal. Jadi istilah Kiai Yusuf Mansur itu mubah, apalagi ditambah kita khusnudon, itu bagian dari niat baik. Ya sudah, tapi
di dalam norma kita, tradisi kita, itu ada yang pantas, ada yang tidak. Ada yang elok, ada yang tidak. Ada yang ini kayaknya saru. Ini kata orang statement ini Jawa. bukan karena koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan terusik karena konstituennya bisa diambil Ganjar Pranowo. Sesaat lagi. Enggak ada urusannya dengan itu. Enggak ada. Nah, ke masjid kemudian ke masjid nggak pernah berjamaah subuh, itu bagus semua. Itu bagus semua. Itu boleh jadi orang lain yang tahu. Ini politik identitas. Nggak apa-apa, itu bukan politik identitas yang menghancurkan orang yang lain. Bahkan dia menuju kebaikan. Oh, dia disadarkan untuk menjadi pemimpin di Indonesia ini ternyata tidak boleh menjadi kepet. Apa kepet, tahu nggak? Kepet. Orang yang tidak pernah sholat. Kemudian dia sekarang disadarkan, oh, menjadi pemimpin di Indonesia itu harus sholat. Harus dekat-dekat dengan orang-orang soleh, harus dekat-dekat dengan kiai, harus dekat-dekat dengan wali-wali, ya kan? Wali-wali dan segala macam. Tapi dekatnya bukan karena masa pilpres saja nanti ya. Nah, mudah-mudahan meskipun umpamanya dia kalah, itu kan kalah, tapi ini adalah entry point, pintu masuk untuk menjadikan dia sebagai orang yang soleh. Ya? Jadi karena itu ini pelajaran sekali lagi. Mengecap politik identitas, wah ini politik identitas, oh ini politik identitas, seolah-olah yang kami yang santri ketika menggunakan dalil itu otomatis dianggap mempolitisasi agama. Tidak, kami ini tahu keislaman kami, keindonesiaan kami itu satu kesatuan. Nasionalisme kami itu bukan sekedar syariat dan akhlak, tapi keimanan. Nasionalisme kami adalah bagian dari keimanan kami. Jadi umat Islam itu pada umumnya seperti itu. Oleh karena itu kaum nasionalis yang kita tahulah, kaum nasionalis siapa yang mungkin tidak pernah sholat, tidak pernah apa, tapi muslim, itu gampang sekali menduduk kami. Politik identitas, gitu kan? Ini gampang sekali menduduk, seolah-olah politik identitas itu otomatis menghancurkan. Atau dibalik, terserahlah, dibolak-balik politik identitas politik. Identitasan. Nah, menurut saya kasus Mas Ganjar ini mari kita lihat. Ya, mudah-mudahan beliau betul. Saya kenal Mas Ganjar itu ya orang baik lah. Sholat ya sholat lah. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah ya? Ini menjadi pelajaran. Karena itu kelompoknya Mas Ganjar jangan mudah untuk mengecap orang lain politik. Kita catat di situ. Nanti suatu saat Anies kita tampilkan khutbah di masjid, disiarkan langsung oleh televisi, jangan mudah dicam ini sebagai politik identitas. Kalau perlu yang akan datang, ya semua capres-capres ini ditampilkan khutbah, lalu syarat-syarat khutbah itu kan ada harus dalil Al-Quran, hadis, ya kan, bahasa Arab, main sekalian supaya clear. Sorry, Gus Coy. Siapa sesungguhnya yang memang Gus Coy, apa relevan untuk menjadi pemimpin Indonesia? Saya kira gitu. saya tersihir sebetulnya dengan kesejukannya Gus Coy. Tapi ada dua hal yang saya harus katakan objection ya, ketidaksetujuan saya. Yang pertama itu adalah kasus yang di Pasuruan misalnya ya. Di sana tidak hanya Pak Anies sholat Jumat, Gus Coy. Di sana juga ada pengerahan ya, pengerahan relawan dan beredar video ya. Banyak sekali mobil-mobil relawan di sana. Ada yang relawan Anies Sidoarjo, relawan Anies sana, relawan Anies sini. Dan relawan-relawan tersebut masuk ke dalam masjid tersebut dan memekikan ya Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden. Dan ini artinya semua yang terjadi di sana itu terorkestrasi. Teman Anies tadi kok teriak Anies Presiden, Anies Presiden. Enggak. Itu saya sedang menceritakan apa yang terjadi di sana yang di Pasuruan. Karena saat itu saya pernah memperdebatkan hal yang sama dengan kawan-kawan dari Nasdem juga. Nah, itu iya. Jadi nggak apple to apple. Lalu poin kedua saya, harusnya kita itu ya tidak mengaburkan antara politik identitas ya yang lekat dengan politisasi agama dengan identitas politik. Jangan sampai nanti karena takut dibilang ini politik identitas,
membuka acara partai misalnya ya, nggak boleh berdoa lagi, gitu. Atau misalnya jangan sampai nanti kita karena takut dibilang politisasi agama, ketika masuk TV misalnya menyapa assalamualaikum, wah politik identitas, politisasi agama, jangan sampai kayak begitu. Jadi begini, gagasan saya adalah seperti ini, politisasi agama dengan identitas politik, politisasi agama ini dekat dengan politik identitas ya. Itu memang ada batasannya, ya. Dan aturan Gus Coy, aturan Bawaslu juga sudah mengatakan tidak boleh ada kampanye di rumah ibadah, ya. Jadi tadi kalau misalnya Gus Coy mengatakan Pak Anies atau siapapun di antara dua lagi melakukan pidato atau mungkin orasi politik atau di mimbar politik melakukan aktivitas politik lah, baik itu sosialisasi ataupun kampanye, itu malah nggak boleh dong. Itu berarti menggunakan rumah ibadah. Bentar, ya. Singkat, Gus Coy. Jadi kalau Menggunakan rumah ibadah dan itu melanggar aturan, Gus Coy. Oke, kita sudah tangkap Mas Uki. Jadi kalau Mas Anies sebagai khotib kan boleh. Khotib. Apalagi sekarang kan dia belum daftar. Satu, ya kan? Yang kedua, tadi di masjid bukan pengerahan. Orang pendukung Anies itu kan orang yang sholat, bukan orang kepet, bukan orang orang yang tidak pernah wudhu ya, tapi orang yang biasa sholat. Adapun kemudian ada yang takbir Allahu Akbar di masjid ya takbir, ada yang Anies presiden, ya itu kan ucapan mereka, itu kan rakyat. Apa yang salah di situ, ya kan? Nah, sebetulnya kita harus jujur antara instrumen-instrumen negara dalam konteks pilpres, dalam konteks politik hari ini itu kan tidak adil, ya, itu tidak berimbang, itu harus kita akui. Nah, oleh karena itu apa yang saya omongkan, saya ingin objektif, nggak bisa dibantah sebetulnya ini, ya. Mau pakai teori apa? Politik identitas politis itu debat sendiri. Saya punya definisinya, saya punya pengetahuan di bidang itu ya. Itu bisa debat di luar. Kan? Adapun politisasi agama, saya setuju. Politisasi agama itu kan agama tidak diuntungkan, yang diuntungkan adalah dirinya. Dan cenderung di sini adalah mengeksploitasi kan. Itu agamanya rugi, dia yang untung. Itu yang memang tidak. Ini Mas Ade sudah gerah, kayaknya pengen komentar apakah ini masuk pelanggaran atau tidak Mas Ade. Karena Mas Ade sama Mas Uki sepertinya beda pendapat malam hari ini. Ya, kalau akademisi. Sesaat lagi. Kita jeda saat lagi. Sebuah iklan yang berusaha membangun sebuah image tertentu, ya ini dalam hal ini image keislaman seseorang di layar televisi. Salurannya tapi tepat nggak? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa jadi masalah? Jadi pertama kita terima dulu, ini adalah sebuah iklan. Ini adalah sebuah bentuk kampanye politik. Saya selalu heran kalau orang menganggap, loh itu kan bukan iklan. Ya, kalau bukan iklan lantas apa? Kan memang ini adalah sebuah upaya membangun image tertentu melalui televisi. Nah, dia kemudian di iklan itu yang jadi talentnya adalah Ganjar Pranowo. Artinya dengan sengaja orang yang membuat iklan itu menempatkan Pak Ganjar Pranowo di sana. Nah, tujuan pembuat iklan itu apa? Sebagian orang agak mengada-ada menurut saya mengatakan bahwa itu adalah sebuah iklan untuk mengajak orang sholat. Saya nggak terima itu. Masa sih pembuat iklan itu mengeluarkan uang, membuat sebuah produksi iklan yang rumit, yang susah, yang melelahkan, hanya untuk, bukan ini nggak penting, tapi yang penting adalah itu jelas bukan dalam rangka mengajak orang sholat, karena yang dijadikan talent adalah Ganjar Pranowo. Nah, kenapa Ganjar Pranowo yang dipilih menjadi talent? Ya karena dia sedang menjelang memasuki tahapan pencalonan presiden, pemilihan presiden. Jadi hadirnya Ganjar Pranowo di iklan tersebut adalah dalam rangka mengkampanyekan dia agar dia dipilih oleh masyarakat untuk menjadi presiden. Bagian mana Mas Ade yang mengkampanyekan? Karena tidak ada narasi, tidak ada simbol-simbol tertentu, apakah otomatis masuk ke sana, Mas? Gini, di dalam, kalau Anda belajar komunikasi, belajar iklan,
iklan itu nggak harus hard sell. Hard sell tuh misalnya saya secara jelas menyatakan branding rokok tertentu atau branding mobil tertentu dalam rangka membuat iklan. Iklan tuh ada juga yang namanya soft sell, jualan yang soft, yang indirect. Ya, sering sekali kita melihat kan iklan rokok, misalnya di Indonesia kan nggak boleh menyebut nama rokoknya, nggak boleh memperlihatkan rokoknya, makanya iklannya jadi lucu-lucu misalnya. Misalnya iklannya cuma menampilkan ada perempuan naik mobil, terus ternyata di ujungnya kita baru tahu bahwa itu kayaknya sih ini iklan rokok. Nggak pernah disebut bahwa itu iklan, tidak pernah disebut marilah kita bersama-sama meminum minuman ini, nggak ada. Tapi kita tahu pakai akal sehat aja, dia ini lagi jualan. Itu sih pakai akal sehat. Nah sekarang munculnya Ganjar kan ada yang bilang, oh itu bukan kampanye. Saya akan tanya, kenapa ada Ganjar di situ? Kenapa bukan Dede Uki misalnya? Kalau gantengnya kan sama ganteng. Kalau iya. Iya enggak? Ini mahasiswa bisa menilai. Kalau dia tampil, dia juga azan, terus dia bukan azan, dia wudu ya. Sholat tadi. Iya. Sekarang Dibalikin. Mungkin kalau Bang Uki nanti nyapres bisa jadi masuk nanti. Iya. Enggak, kalau dia jadi nyalek, dia juga mungkin bisa muncul dengan iklan seperti itu kan. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, berikan penjelasan kepada saya mengapa Ganjar ada di sana. Cuman satu kok jawabannya, dia sedang beriklan. Dia sedang menampilkan dirinya dalam sosok seorang muslim. Dan karena itu, dialah yang muncul di sana. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke yang tadi Anda sebut. Lalu kalau begitu masalahnya apa? Masalahnya adalah iklan tersebut tampilnya di siaran azan. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Itu jelas kok di dalam aturannya KPI, jelas tercantum di situ dikatakan bahwa di dalam siaran azan tidak boleh disisipkan iklan built-in. Bukan iklan politik ya. Apapun. Iklan built-in apapun. Dan saya ini gini-gini mantan anggota KPI. Dulu. Ya, yang milih Mas Gus Coy, ya. Reuni Ini, ya. Saya itu pernah menjadi anggota KPI yang turut menyusun aturan-aturan KPI. Namanya itu standar program siaran. Itu clear as a blue sky. Nah, kenapa waktu itu dikatakan bahwa di dalam azan tidak boleh ada iklan? Karena begini, Anda mungkin pernah ingat di masa lalu, iklan itu di dalamnya disusupi ada iklan nggak tahu lah apa mobil, iklan obat gosok, iklan saya nggak tahu persisnya ya, karena udah lama. Dan itu menimbulkan keributan. Azan itu kan panggilan sholat, sesuatu yang kita kategorikan sebagai sesuatu yang sakral, yang suci lah. Janganlah ditumpangi dengan niatan komersial, niatan jualan. Dulu belum ada isu memasukkan iklan politik ke dalam azan. Karena itu tidak disebut secara spesifik. Sebentar, saya mau bilang bahwa ini aturan ini ada sampai sekarang di KPI. Tidak pernah dicabut oleh KPI. Masih dikaji, Mas. Bukan aturan melarang adanya iklan di dalam azan sampai sekarang tidak pernah dicabut. Nah sekarang sehingga pertanyaannya adalah, saya yakin kenapa KPI harus mengkaji, karena dia masih sibuk memikirkan, tapi tampilnya Ganjar di dalam azan itu iklan bukan ya? Kan itu yang saya bilang, ayolah, itu apalagi tujuannya munculnya azan izan. Saya ulang ya supaya clear bahwa saya tidak sedang anti iklan politik yang menggunakan simbol agama. Saya tidak against Pak Ganjar. Yang saya persoalkan adalah iklan di dalam azan. Oke, itu asumsinya. Kita masuk ke Anwar Abbas sebelum nanti ditanggapi oleh KPI, Buya Anwar Abbas. Ya, saya terpesona saja dengan argumentasi yang disampaikan oleh adik-adik saya ini. Tadi Pak, semua kita mungkin sepakat barangkali bahwa tidak ada yang salah di situ ya. Dari perspektif agama. Dari perspektif agama saya tidak ada yang salah. Cuma dari Pak Ade Armando tadi terkesan ada ketentuan dilanggar. Ya. Nah, oleh karena itu bagi saya mungkin ketentuan itu harus dipertegas. Kalau dalam kaidah apa itu tasarruful imam ala raiyah manutun bil maslahah. Jadi segala kegiatan dilakukan oleh pemerintah itu diarahkan dan diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan. Ini timbul pertanyaan pada diri saya. Hari ini sekarang gaduh ya. Ini masalah atau tidak? Kalau menurut saya
masih maslahat karena terjadi dialog, terjadi tukar-menukar pikiran. Dan menurut saya ini adalah sebuah proses yang bagus dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sehingga saya lihat akhir-akhir ini ya, kalau sebelum-sebelumnya ada kesan saya nih, kalau bicara agama dibawa-bawakan politik, sepertinya alergi gitu ya. Tapi kalau sekarang ini saya lihat ini semua orang mengkaitkan agama dengan politik atau politik dengan agama. Ini bagi saya sebuah kemajuan ya, yang harus saya syukuri ya. Karena falsafah bangsa kita kan gini, Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu menurut saya tidak boleh ada calon pemimpin yang kita rekomendasikan yang tidak beragama secara baik. Itu kesimpulan saya. Kalau dia seorang Muslim, dia harus menjadi Muslim yang baik. Kalau dia seorang Kristen, dia harus menjadi Kristen yang baik. Kalau dia seorang Hindu, menjadi Hindu yang baik. Kalau Buddha, dia menjadi Buddha yang baik. Kalau Konghucu, dia menjadi Konghucu yang baik. Oleh karena itu menurut saya ya setiap tokoh yang akan maju, apalagi sebagai capres ya, harus memperlihatkan identitas menurut saya. Apakah dia seorang Muslim baik atau tidak. Nah, kalau saya lihat sekilas, karena saya bukan politisi ya, saya hanya melihat dari perspektif agama, apa yang dilakukan oleh saudara Ganjar itu menurut saya oke-oke saya, baik-baik saja. Baik saja. Memanfaatkan azannya, Bu ya? Ya bagi saya tidak masalah. Kalau bagi saya tidak masalah ya. Bagi saya tidak masalah. Cuma kalau dilihat dari perspektif politik, nah ini baru agak bermasalah ya. Kalau dari perspektif agama saya tidak masalah. Boleh nggak orang sembahyang lalu dipublish melalui media publik? Saya tidak masalah. Boleh nggak orang berwudhu dipublish melalui media publik? Tidak masalah juga. Cuma pertanyaannya adalah, ya kalau dilihat dari perspektif politik bagaimana? Saya kan bukan orang politik. Ya, dari bukan orang politik dan yang ada ini adalah politisi semua. Ustaz Usni Mansur yang biasanya bicara tentang dakwah sekarang udah bicara politik juga kan gitu ya. Ya, saya rasa ya. Oleh karena itu saya mengharapkan begini. Jangan dipisah agama dengan politik, tetapi bawalah agama itu ke dalam politik. Dan jadikanlah nilai agama itu sebagai nilai luhur yang harus diperjuangkan oleh para politisi. Bagi saya begitu aja. Ya. Makasih. Jadi tidak ada yang salah kalau dilihat dari sudut pandang agama. Kalau begitu dari segi penyiarannya seperti apa? Kita akan langsung terhubung bersama dengan Bu Alia. Masih terhubung bersama kami Bu Alia? Iya Mbak. Iya, Bu Alia. Saat ini masih dikaji hingga saat ini. Jadi ada tidak aturan penyiaran yang kemudian dilanggar dengan munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di sebuah stasiun televisi? Ya. Baik, jadi memang KPI saat ini sudah melakukan mekanisme penanganan potensi pelanggaran sebagaimana yang telah azan yang ditayangkan oleh stasiun televisi MNC dan RCTI gitu ya. Yang ini bersumber dari aduan masyarakat tentunya. Kami kemudian melakukan pemanggilan terhadap lembaga penyiaran terkait untuk kemudian melakukan klarifikasi. Kita tahu bahwa proses mekanisme keputusan itu juga kita lakukan ada mekanismenya. Nanti di situ ada Bang Ade Armando juga tentunya paham ya gitu kan kerjanya KPI seperti apa. Jadi setelah menerima aduan dari masyarakat lalu kita tindaklanjuti dan mengumpulkan alat bukti, verifikasi, kemudian ke tahap proses pemeriksaan sampai kepada dibahas di dalam rapat pleno. Setelah itu rekomendasinya adalah untuk melakukan klarifikasi, memanggil stasiun televisi yang bersangkutan untuk kemudian kita plenokan kembali. Nah, memang kami sudah melakukan itu dan juga sudah membahasnya bersama seluruh komisioner. Hanya memang hasil akhirnya, kesimpulannya seperti apa, akan kami sampaikan secara resmi ini, Mbak, gitu kan. Jadi tidak malam ini. Ibu Alia, biasanya hasil dari KPI ini apakah sifatnya hanya teguran semata atau berujung sanksi hingga take down siaran tersebut? Atau bisa lebih dari itu? Ya, jadi sebagaimana mekanismenya atau aturannya, bahwa kalaupun memang itu adalah ditemukan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran, bisa sampai misalnya teguran, sanksi administratif gitu. Kemudian kalau memang itu dianggap sangat melanggar sekali, memang sampai kepada pemberhentian gitu kalau memang itu ditemukan hal-hal seperti itu. Nah, ini memang keputusannya nanti masih kita akan sampaikan besok ataupun lusa ya gitu. Jadi ditunggu saja Mas gitu kan. Ditunggu saja karena ini akan kita sampaikan secara resmi gitu ya, tidak malam ini gitu. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga bahwa hal-hal terkait kepemiluan juga kami ada gugus tugas. KPI tidak berdiri sendiri, ada KPU, ada Bawaslu, dan bahkan ada Dewan Pers juga di dalamnya. Tentunya persoalan pemilu ini yang memiliki irisan dengan lembaga kewenangan lain tentunya akan didiskusikan di sana. Hanya sampai saat ini memang
secara pembahasan final gitu kan terkait draft juknis tentang tata cara pengawasan, pemantauan, pemberitaan penyiaran dan iklan pada masa sosialisasi peserta pemilu ini, bahkan pada masa tahapan kampanye pemilu ini memang belum selesai pada pembahasan Belum final. ada hasil Jadi hingga saat ini. belum gitu, belum ada hasil final gitu terkait dengan pembahasan bersama gugus tugas ini. Izin Bu, ingin bertanya Bu, narasumber kami boleh? Ya, Bu Alia, saya cuma ingin tanya sebetulnya di mana letak persoalannya sehingga harus dibahas selama berhari-hari. Ya, karena menurut saya kan sudah sangat jelas di pasal 58 ayat 5 kalau tidak salah, kalimatnya itu clear ya bahwa dalam siaran azan di televisi dan radio tidak boleh disisipkan iklan built-in. Itu kan clear ya. Saya cuma ingin tanya kenapa, apakah ada perpecahan pendapat di dalam tubuh KPI mengenai pasal tersebut atau bagaimana? Aturannya jelas. Itu tadi sudah Bang Ade Armando juga sudah tanyakan tadi, bahkan juga sudah menyampaikan ada sisipan built-in iklan. Nah itu yang kemudian kami juga diskusikan gitu terkait gitu munculnya figur ini apakah termasuk dikategorikan iklan atau kemudian bukan gitu kan. Nah itu kan harus menjadi kesepakatan bersama. Nah itu nanti besok itu akan kami sampaikan hasil dari pembahasan seluruh komisioner ini. Tapi aturannya jelas ya Bu, pasal itu betul ada bahwa dalam tayangan azan tidak boleh mengandung iklan apapun, baik itu politik maupun iklan komersial lainnya. Tidak, hanya iklan saja. Ini kan berarti PR-nya Bang Ade Armando menjelaskan iklannya apa. Terakhir, Bu Kan? Alia. Jadi iklan saja. Terakhir Bu Alia, terakhir. Tapi jangan dilupakan juga bahwa Pak Mas Ganjar ini kan masih orang biasa loh, belum. Ya. Belum masuk masa pendaftaran. Ya, ini kan, Sorry. Nah itu kan perlu gini loh diluruskan yang juga, perlu ditempatkan juga pada Tapi kan sudah posisinya. deklarasi UYM. maaf. Hah? Saya mau deklarasi. saya Kan mau belum katakan daftar. enggak, dan satu hal, kalau di aturannya KPI nggak penting dia capres atau siapapun, semua bentuk iklan built-in ya itu tidak boleh ada di dalam azan. Dan kenapa? Karena azan itu dinilai sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci yang seharusnya tidak diganggu oleh kepentingan komersial ataupun kepentingan politik. Bu Alia, supaya efektif Bu Alia, saya mau tanya supaya efektif, membutuhkan waktu berapa lama untuk sidang ini? Karena jangan sampai melampaui jadwal pemilu. Pemilu selesai ternyata hasil KPI Tidak belum. selama itulah Bang. Nggak sampai jadwal pemilu Bang, nggak sampai jadwal pemilu. Besok sudah ada keputusannya itu Bang. Besok paling mentok lusa, tunggu saja ya Bang ya. Oke Bu Alia, artinya hingga menunggu nanti hasil dari KPI begitu ya, hasil ini melanggar atau tidak. Saat ini masih boleh tayangkah tayangan azan tersebut? Hari ini masih ditayangkan ya, hari ini masih ditayangkan. Jadi kita lihat besok hasil keputusan kami bersembilan itu untuk memberikan secara resmi gitu kan dihadap ke publik gitu terkait hasil temuan kajian dan juga berbagai pertimbangan dan juga masukan dari banyak gitu kan terkait ini. Jadi besok kita tunggu saja besok. Ya ini bagus jadi ilmu kan, nanti tinggal finalnya keputusan KPI. Tapi bahwa sosok Celis itu memang perlu ditampilkan menurut saya. Memang untuk menjawab juga pertanyaan publik tentang sosok yang akan menjadi pemimpinnya. Lah ya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Iya, coba kita lihat nanti besok keputusan finalnya gitu kan. Nah hari ini misalkan Mas Ganjar kan ada di belakangnya ada di umroh ya, selesai kemudian. Jadi Ustadz Mansur, narasinya jelas, apa istilah dalam undang-undang? Kalimatnya jelas. Iklan adzan tidak boleh Mengandung iklan. mengandung iklan. Udah itu aja, udah selesai ya. Makin jelas, makin terang. Kita akan tunggu nanti ya hasil dari KPI seperti apa Besok ya. katanya Mari. Besok kita akan tunggu. Itu dia, kita akan tunggu Bu Alia, terima kasih. Semoga tidak terlalu alot, catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kalimat yang menarik ya. Arwahu junudu mujannadatu. Ya, fama ta'arafa minha
syai'an salafa wa ma tanakaru minha akhtalafa. Jadi artinya sebetulnya yang namanya ruh-ruh kita itu seperti pasukan yang berkumpul. Kalau mereka kenal, saling mengenal, mereka berkumpul bersatu. Tapi kalau tidak saling mengenal, mereka itu terpencar, bahkan bisa saling beradu. Nah, apa yang menyatukan mereka? Sebetulnya kalau kata Ibnu Khaldun ya, itu yang namanya solidaritas itu keniscayaan sosial. Jadi solidaritas sosial itu kalau kita lihat kan berdasarkan apa ikatan dan hubungannya. Pertama adalah agama, etnis gitu kan, organisasi, profesi, hobi, ya itulah sebetulnya yang namanya solidaritas sosial. Jadi kalau saya lihat politik identitas ini harus direview. Jangan hanya masalah, oh ini agama, politik identitas. Nanti pemain bola ketika dia berkumpul, ini juga politik identitas nih kan, gitu kan. Nah artinya harus direview lagi. Tapi masalah politisasi agama itu lain hal. Saya ingin cerita aja lah. Ceritanya gini. Kalau yang namanya pencitraan lain lagi. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya pernah mendengar jeritan teriakan dari satu rumah ketika didatangi, oh ini siapa? Ini sahabat Rasulullah SAW. Ya, ketika kita lihat, wah kenapa ini berteriak gini ya? Oh ternyata dia ingat salah satu hadis dari Rasulullah. Hadisnya apa? Orang yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah orang yang kemudian pertama dia merasa berjihad, bertempur di jalan Allah, tapi ketika ditanya sama Allah, kemudian saya berjihad, berperang di jalan Allah, kata Allah bohong. Kamu hanya ingin disebut pemberani. Ada orang yang kemudian saya belajar ilmu Al-Quran dan lain-lain, mengajarkannya ke banyak orang. Kata Allah, bohong, kamu hanya ingin disebut sebagai orang alim, sebagai orang soleh. Ada lagi orang kaya raya yang setiap harinya bersedekah dan lain-lain. Saya ini ingin menyalurkan berinfak sedekah atas nama Allah. Kata Allah apa? Bohong. Kamu hanya ingin disebut orang yang dermawan. Artinya apa? Artinya mereka melakukan itu bukan berdasarkan Allah atau kebaikan itu sendiri, tapi berdasarkan ingin mendapatkan pujian dan banyak manfaat dari orang-orang banyak. Nah, inilah yang disebut pencitraan. Karenanya mereka semuanya diseret ke neraka. Ini hanya cerita ya. Jadi jangan-jangan terjebak di situ. Hati-hati. Segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebaikan, jalankanlah, lakukanlah berdasarkan nilai itu. Apalagi yang dikaitkan dengan Allah ya. Jadi jangan kita menipu, bahkan Allah saja mau mau ditipu. Wah, jangan. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan melakukan pencitraan hanya tadi untuk mendapatkan ya pujian semata. Ingat, niatnya harus diluruskan, dan mudah-mudahan ini semua masyarakat kan sudah cerdas ya. Jadi kita lihat mana yang kira-kira ini pemimpin yang secara jujur melakukan kebaikan, mana yang hanya di iklan saja atau hanya sesaat saja. Ingat, jadilah pemilih yang cerdas, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakap. Mansur, kemudian Mas Dede Karyudi, Buya Anwar Abbas, terima kasih. Terima kasih juga Gus Coy, Bang Ade, terima kasih Bang Naran, dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari kasus ini kita akan tunggu nanti bagaimanakah hasil dari KPI, apakah kemudian munculnya Ganjar Pranowo dalam sebuah tayangan azan di stasiun televisi melanggar aturan atau tidak. Atau jangan-jangan calon lain akan mengikuti jejak Ganjar Pranowo. Catatan demokrasi harus kita akhiri. Saya Andromeda Mercury. Dan saya Maria Asika. Kita berdua pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.